Iya, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece nih. Kali ini Mr. K bakal bahas perihal Iron Giant. Khususnya coba mengungkap apa sebenarnya di balik sang robot ini, Re. Namun sebelum mengetahuinya lebih lanjut, pastikan buat klik tombol like-nya terlebih dahulu, karena tombol like Anda membuat Mr. K semangat 45-nya, oke? Semisal udah, maka kita segera menuju ke pembahasannya, oke? Let's go. Sejauh ini yang kita ketahui soal Iron Giant. Mari kita breakdown lagi soal apa aja yang telah diketahui soal Iron Giant sepanjang cerita berjalan. Ya, memang belum banyak sih, tapi seperti biasa, dari clue-clue kecil inilah kita bisa mengungkap lebih jauh dan menerkanya lebih dalam. Pertama, mari kita bahas wujud dulu, Re. Iron Giant punya ukuran super besar. Semisal kita perhatikan, ukuran Iron Giant bahkan lebih tinggi dan besar dibandingkan raksasa Elbaf. Malahan, ukuran tubuhnya ini lebih cenderung menyamai ukuran dari Ancient Giant, salah satu ras raksasa super kuat yang dulu sangat disegani. Terus, pada bagian kepalanya, Iron Giant memiliki dua tanduk besar dengan tanduk di bagian kirinya telah patah. Selanjutnya, soal kekuatan, belum diketahui bagaimana kekuatan penuh dari robot misterius ini, namun mengingat ia pernah sampai ke Marijua dan berasal dari abad kekosongan, amat sangat memungkinkan kemampuannya melampaui kecanggihan robot di era sekarang ini. Iron Giant digerakkan oleh sumber daya misterius. Dr. Vegapunk sendiri bingung dari mana sumber ini berasal, bagaimana mendapatkannya, sampai gimana mekanisme bisa menggerakkan robot itu. Nah, selanjutnya soal sejarah Iron Giant, seperti yang sudah disinggung ya, ia berasal dari abad kekosongan. Berarti ia sudah berusia 900 tahun lebih. Tercatat pada 200 tahun lalu secara tiba-tiba ya ia mampu sampai ke Marijua. Sayang, 2000 sayang, misinya di sana harus terhenti karena kehabisan energi. Iron Giant sempat diminta oleh pihak pemerintahan dunia untuk disingkirkan, tapi namanya peradaban takkan pernah mati ya. Ilmuwan sangat dibuat penasaran pada keanehan Iron Giant. Gimana pun pada kala itu ya, Iron Giant pastinya melampaui perkembangan ilmu pengetahuan di zaman tersebut. Alhasil, alih-alih menuruti kemauan pemerintahan dunia, para ilmuwan ini justru menyembunyikan keberadaan Iron Giant, Re, dengan tujuan untuk meneliti lebih jauh segala hal tentang robot ini. Nah, penelitian soal Iron Giant memang tak kunjung menemui titik terang, sehingga keberadaannya terus diturunkan dari generasi ke generasi, sampai akhirnya sampai ke generasi Dr. Vegapunk. Bahkan untuk orang secerdas Dr. Vegapunk, ia masih belum sanggup mengungkap konsep dari Iron Giant ini, Re. Wah, emang sulit sih. Keanehan Iron Giant sebagai robot. Nah, sekarang kita mulai geser pembahasan kita perihal beberapa hal yang agak disebut anomali sebagai robot. Pertama, sumber daya yang misterius. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ini begitu mengundang banyak sekali tanda tanya, Re. Lalu yang kedua, Iron Giant meskipun robot namun tidak memiliki tempat kendalinya. Alias dari informasi ini dapat diketahui Iron Giant tipe robot autopilot atau robot tanpa awak. Lalu keanehan ketiga, Iron Giant merespon pada Drum of Liberation milik Gear 5 Hour Bakasenjo. Hal ini menjadikan Iron Giant jadi pihak kedua setelah Zunisa yang diketahui berasal dari masa lalu dan tergerak oleh Drum of Liberation. Dan keanehan keempat, yang baru banget terjadi pada chapter 1.111, jangan ditombok nomor ya, rugi ntar. Iron Giant diketahui sempat aktif kembali dan kata-kata yang ia keluarin pertama kali sejak terakhir kali dia bangkit adalah "Maafkan aku Joy Boy". Apa sebenarnya Iron Giant ini? Nah, tadi kita sudah mengungkap soal beberapa poin, mulai dari fakta yang terungkap sampai keanehan yang dimiliki. Sekarang, mari kita sambungkan satu persatu di mana setiap clue tadi ya dirasa punya kecocokan. Nah, dari sudut pandang Misteri sendiri nih ya, Iron Giant memang bukan robot biasa. Artian bukan robot biasa, bukan mengarah ukuran dan kekuatan ya, melainkan lebih ke menyorot bahwa Iron Giant itu memiliki perasaan. Ia bukanlah suatu unit yang bergerak atas dasar sistem semata. Apalagi kita juga udah tahu kan, Iron Giant sama sekali tak punya tempat untuk ruang kendali, sehingga pergerakan murni dilakukan atas dasar naluri.
Kemudian responnya dengan Drum of Liberation, permintaan maafnya kepada Joy Boy tentu sangat mengingatkan kita kepada Zuniza. Dengan kata lain, Iron Giant awalnya memang berpihak kepada Joy Boy dan kerajaan kuno. Namun karena satu hal lainnya, terdapat suatu kesalahan yang dilakukan oleh Iron Giant. Cuman kita belum bisa prediksi lebih jauh apakah kesalahan ini sekedar gagal melakukan sesuatu atau malah justru sebuah pengkhianatan. Nanti kita coba bahas di poin lain lah. Nah, sekarang coba kita ambil key poinnya satu persatu nih. Berukuran raksasa, punya perasaan serta bereaksi kepada Drum of Liberation dan menyesali perbuatannya kepada Joy Boy. Bukankah ini pertanda bahwa justru Iron Giant mempunyai jiwa, alias dia adalah robot hidup dan tertanam jiwa di dalam dirinya? Yaps, itu bukanlah suatu hal yang tidak mungkin dalam dunia One Piece, Re. Gimanapun One Piece bahkan sudah cukup familiar dengan konsep robot berjiwa. Bahkan ada di Nakama SCP Crew sendiri loh, yaitu Franky. Franky hampir seluruh tubuhnya udah diubah menjadi mekanik robot. Mengingat dirinya adalah sebagai cyborg. So, bukankah tak menutup kemungkinan bahwa dulunya Iron Giant ini makhluk hidup sama seperti halnya Franky, Re? Perbedaannya Franky itu sebagai cyborg sehingga gak cuma perasaan, akal, nalar, dan pemikiran Franky sama sekali tak berubah, tetapi ya berwujud sebagai manusia biasa. Sedangkan pada Iron Giant hal yang sama tak berlaku. Ia berubah sepenuhnya, hanya memisahkan perasaan dan naluri semata. Sedangkan kehendak yang ia miliki sangat terbatas dan bergantung pada sumber daya yang misterius. Alias ada kemungkinan kalau Iron Giant tidak menginginkan perubahan yang seperti sekarang ini. Tak seperti Franky yang memang menjalankannya sendiri. Karena logikanya ya, semisal memang Iron Giant ingin jadi cyborg dengan teknologi yang lebih maju dari era sekarang, harusnya malah lebih hebat lagi dong. Kenyataannya Iron Giant seperti tak mampu menjaga kehendaknya. Nah, di sini dicatat ya, tak mampu menjaga kehendak. Inilah yang kemudian memaksa Iron Giant harus melakukan kesalahan yang berdampak pada kekalahan Joy Boy nantinya. Dengan demikian kita bisa menarik benang merah Iron Giant berubah seperti sekarang ini karena dipaksa oleh keadaan. Foreshadow dari Kuma. Re, mari kita lanjut ya. Anggaplah asumsi yang tadi kita teruskan bahwa Iron Giant sebelumnya adalah makhluk hidup yang dipaksakan keadaan harus diubah menjadi robot. Lalu makhluk hidup seperti apa Iron Giant sebelumnya? Nah, balik lagi nih, kita perlu melihat gimana ukuran luar biasa dari Iron Giant sehingga ada kemungkinan tadinya ia merupakan Ancient Giant. So, ini membuka kemungkinan semisal Iron Giant tadinya adalah Ancient Giant yang harus diubah menjadi robot karena suatu kondisi. Sampai sini, adakah dari kalian merasa pola ini benar-benar mirip banget sama satu karakter? Bener sih. Punya pengalaman dengan Drum of Liberation, punya kecenderungan dengan raksasa, dan kemungkinan dipaksa jadi robot. Ada satu karakter yang sangat pas untuk kisah ini. Siapa lagi kalau bukan Kuma? Yap, kisah Iron Giant tak gimana memang sangat terhubung erat dengan Kuma, Re. Keidentikannya dengan raksasa sampai respon mereka ke Drum of Liberation, Kuma dengan perasaan senangnya ketika mendengar legenda Nika ataupun Iron Giant yang aktif karena Luffy. Apalagi kisah Kuma dibahas mendalam di Arc Agate, arc yang juga kebetulan menjadi debut bagi Iron Giant. Nah, apakah ini pertanda Iron Giant membagi derita yang sama dengan Kuma? Terpaksa menjadi robot, mengingat Kuma juga jadi unit robot tak punya hati seperti sekarang juga karena keadaan memaksanya membuat perjanjian dengan Kebetulan konsep deal with the devil ya, atau membuat perjanjian dengan iblis berupa penyerahan jiwa sudah cukup umum terjadi dalam kisah apapun. Begitupun dengan One Piece, Kuma membuat perjanjian dengan Saturn, sosok Museoni, yokai atau devil dalam kisah legenda Jepang. Maka jika memang benar Kuma menjadi sedikit cerminan dari kemungkinan masa lalu Iron Giant, sangat besar chance-nya Iron Giant dahulu membuat perjanjian dengan Gorosei juga. Perjanjian yang menghasilkan nyawanya terkurung dalam bentuk robot, tapi sama halnya dengan rasa kasih sayang Kuma terhadap Bonnie, Iron Giant tak bisa menolak kesetiaannya pada Joy Boy melalui Drum of Liberation. Terus kira-kira kondisi apa sih yang membuat Iron Giant di masa lalu sampai harus melalui semua ini? Ya tentu banyak kemungkinan, Re. Baik itu berkaitan sama rasnya atau sama halnya seperti Kuma, berkaitan sama keluarga hingga orang tersayangnya. Iron Giant tak bisa menyangkal perihal pilihan terdesaknya ini. Karenanya ia meminta maaf ke Joy Boy meski jauh di dalam lubuk hatinya ia masih sangat setia kepada Joy Boy.
Nah, penyerangannya ke Marijoa seolah simbol upaya terakhirnya untuk menebus kesalahan menggunakan sisa-sisa kesadarannya. Sama halnya seperti Kuma yang dalam dirinya harusnya hampa masih berusaha melindungi sang anak tercinta. Gimana, Rek? Setuju dengan asumsi di atas atau enggak? Apa dari clue yang telah terjabarkan kalian nemu benang merah lain? Monggo sampaikan diskusi dan ramaikan kolom komentar, oke? So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adi Media.